Kita masih bicara tentang pride, tentang kesombongan. Saya mau mulai cerita, saudara, kematian dari seorang wanita, kalau nggak salah tahun 1997, kalau tidak salah ya. Ya namanya Lady Di, pasti ibu-ibu zaman sekarang pasti tahu dan pernah mendengar. Mengikuti mungkin jangan-jangan mode rambutnya Lady Di ya. Karena Lady Di ini adalah wanita yang jadi trendsetter. Ini wanita yang katanya dicintai oleh banyak orang di atas muka bumi ini. Dan ketika dia meninggal dalam kecelakaan yang tragis kalau nggak salah di Prancis, saudara, dengan waktu itu sudah berpisah dengan Pangeran Charles yang sekarang jadi Raja Inggris, saudara ya. Dia pacaran dengan seorang pemuda Arab namanya Dodi Aldiron ya, Al-Fayed ya. Dan karena dibuntuti oleh paparazzi, mobil ngebut dan kecelakaan, saudara. Dan ini tragis. Dan kalau saudara lihat yang namanya bunga yang ditaburkan di depan istana Buckingham itu begitu banyak. Nah, Gabriel kasih tahu sama saya, ya Ratu Elizabeth itu mertuanya. Sebenarnya mertuanya, ya Ratu Elizabeth itu ama-ama juga sudah meninggal ya. Itu nggak cocokkan dengan Lady Di. Tapi katanya betul ya Gap ya. Ratu Elizabeth ya waktu itu, saudara, pemimpin tertinggi di kerajaan Inggris, di Commonwealth countries, itu keluar dari istana Buckingham ikut taruh bunga, betul ya Gap ya begitu ya. Itu melanggar protokol istana Buckingham. Ya, jadi padahal Lady Di sebenarnya sama mertuanya Ratu Elizabeth itu nggak cocokan, ya nggak. Tapi Ratu Elizabeth melihat pengaruh yang luar biasa dari Lady Di. Jadi kematian Lady Di memberikan pengaruh besar emosional. Ya banyak orang yang menyesali bahkan menyalahkan yang sekarang jadi Raja Inggris, ya King Charles. Tapi tahun 2009 juga geger, saudara, karena ada kematian dari seorang mega bintang, namanya Michael Jackson. Waduh, ini mengagetkan di usia 50 tahun, saudara. Michael Jackson mau konser di 50 tempat. Jadi dia minta ada seorang dokter tinggal di rumahnya yang mewah itu, saudara, untuk memberikan semacam kayak doping. Tapi dopingnya kelewatan sehingga akhirnya dia kena serangan jantung, saudara. Karena Michael Jackson itu tidak fit kondisinya. Ya, saya nggak tahu seperti apa, saudara, masalah penyakitnya Michael Jackson karena nggak pernah titip doa di Pray for Miracle ya gitu. Tapi ketika meninggal, saudara, ini juga mengagetkan dunia ya. Dan saya salah satu, saudara, quote in quote dipengaruhi zamannya saya oleh Michael Jackson ya. Saya ingat dulu Michael Jackson, saudara, punya lagu yang bunyi begini, Just Beat It, itu lagunya ya. Kita nyanyi sampai Spirit, itu lagunya Michael Jackson, saudara ya. Tapi kematian Kristus itu berbeda. Kematian Lady Di menyentuh banyak orang di dunia. Kematian Michael Jackson disesali dan membuat banyak orang marah sama dokter yang nyuntik obat tertentu ya kepada Michael Jackson. Tapi kematian Yesus Kristus, ya John Walcott, seorang hamba Tuhan, berkata begini, tidak ada peristiwa lain sepanjang masa yang lebih penting daripada kematiannya di atas kayu salib. Ada banyak orang-orang besar di dunia, selebritis, mega bintang seperti Michael Jackson yang meninggal, Elvis Presley, John Lennon yang katanya juga meninggal secara tragis. Tapi tidak ada kematian yang digambarkan seperti Alkitab menggambarkan kematian Yesus Kristus. Kematian Yesus Kristus berbeda dengan kematian orang-orang hebat, orang-orang terkenal di dunia. Kenapa? Karena Reverend Billy Graham mengatakan begini, Yesus Kristus membuka pintu surga bagi kita melalui kematiannya di kayu salib. Saudara, ketika kita memperingati Jumat Agung, kita belajar di firman Tuhan dan kita percaya bahwa kematian Kristus tidak sia-sia. Kematian Kristus bukan memberikan hanya pengaruh moral, sentimen, perasaan seseorang. Tapi kematian Kristus membuat kita manusia berdosa yang harusnya dihukum, yang harusnya binasa, yang harusnya pengharapan. Tapi karena Yesus Kristus yang mati di kayu salib, yang ganti kita yang harusnya dihukum, kita yang harusnya binasa, kita yang harusnya tersalib. Tapi karena Kristus Yesus kita memiliki hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, kematian Kristus memiliki dimensi yang berbeda yang kita pelajari pada hari ini. Memiliki sisi yang berbeda. Karena ternyata penderitaan dan kematian Kristus memberikan kita teladan. 1 Petrus 2:21 berkata, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Kata meninggalkan teladan, kata teladan dari kata Yunani hupogramon.
Hupogramon itu adalah cara belajar seorang anak dengan mencontoh sebuah tulisan atau gambar. Saya selalu mengatakan cara belajar yang paling baik adalah mencontoh. Makanya sekarang ada metode belajar ATM, amati, tiru, modifikasi. Dan kita semua sebagai orang yang percaya pada Kristus, kita harusnya menteladani Kristus. Amin. Apa artinya Kristen? Kristen dari kata Yunani Kristianoi. Kristianoi adalah orang-orang yang berbicara, bertingkah laku, bersikap seperti Kristus. Siapa yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara, yang katakan saudara, saudara harus mengikuti teladan Kristus. Dan teladan Kristus kita baca, saudara, dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Ini berkaitan dengan tema kita pada bulan ini tentang pride. Ternyata Kristus, saudara, adalah pribadi yang paling rendah hati di dalam muka bumi ini, dalam sejarah kehidupan manusia. Kenapa? Karena Kristus memberikan teladan, saudara. Teladan hati Kristus. Dalam Filipi 2, saya bacakan ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Apa teladan kerendahan hati Yesus Kristus sebagai orang percaya, bagi umat manusia? Yang pertama adalah rela melepaskan haknya. Alkitab berkata, Filipi 2 ayat 6 dan 7, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kalau saudara membaca di Google, ketik di Google tentang pribadi Kristus, salah satu yang diperdebatkan adalah pertanyaannya, apakah Yesus Allah? Kalau saudara belajar di sekolah Alkitab, sekolah teologi, ada mata kuliah apologetika Kristen. Pas kebetulan Pak Seba saya ngajar. Ya. Kenapa? Karena dosen yang lain sibuk, jadi dosen yang nganggur sama sosial. Dan saya belajar langsung, saudara, mata kuliah ini dari dosen saya, saudara, yang saya bilang ini memberikan pengaruh besar buat saya. Saya pernah singgung namanya, Pendeta Dr. Chris Marantika. Saya belajar langsung dari beliau, almarhum Pendeta Chris Marantika, mata kuliah ini. Saudara, salah satu perdebatannya adalah apakah Yesus Allah? Siapa yang percaya bahwa Yesus adalah Allah, boleh angkat tangan saudara. Puji Tuhan, kalau enggak langsung saya baptis di sini. Ya enggak? Tapi kalau saudara baca buku-buku seperti bukunya Billian yang berjudul 100 pria pengukir sejarah dunia, atau bukunya Charles Manns, The Leadership Wisdom of Jesus, atau saudara membaca bukunya Anand Krishna, Isa, Hidup dan Ajaran Sang Masihah. Ini buku-buku ini saya punya semua saudara. Ya. Atau bukunya Tarif Khalidi yang berjudul The Muslim Jesus. 4 buku ini tidak ada penghinaan kepada Yesus Kristus. 4 buku ini yang saya sudah baca mencantumkan Yesus Kristus adalah tokoh yang bersejarah. 4 tokoh ini mengatakan, khususnya Tarif Khalidi, dia mencantumkan 300 kisah Yesus di dalam kitab-kitab klasik Muslim. Jadi Bu Desi, kalau orang Islam, ya saudara kita Muslim, saudari Muslim, tidak menghargai Yesus Kristus yang disebut Isa Al-Masih, itu sebenarnya ya menentang ajaran Islam. Karena saudara di Quran sendiri nama Isa Al-Masih itu banyak. Ya makanya Tarif Khalidi itu mencantumkan kisah Yesus yang sebenarnya saya ada bukunya saudara ya. Ini mungkin mesti diseminarkan sekali-sekali ya. Dia mengatakan orang Muslim itu harus menghargai Yesus Kristus. Tapi dia mengatakan Yesus itu nabi. Betul nggak? Ya kan? Anand Krishna, tolong dikasih lihat gambarnya. Coba lihat, pernah lihat nggak gambar Yesus seperti ini? Pernah lihat nggak? Nggak pernah. Kenapa? Karena Anand Krishna dalam buku yang saya baca ini, dia mengatakan Yesus adalah seorang yogi. Tahu yogi? Pernah dengar yoga? Nah, orang yang belajar yoga dalam level tinggi namanya yogi. Nah, orang yang jarang makan namanya yogo. Nggak, itu terakhir bercandaan.
Saya nggak punya waktu untuk menjelaskan ini saudara. Tapi Yesus Kristus adalah Allah. Walaupun di YouTube dipertentangkan. Ada YouTuber yang nyerang iman Kristen. Dan mengatakan seperti Zakir Nair. Zakir Nair ini dia ceramah kemana-mana. Dan dia nyerang selalu. Dan berkata tolong tunjukin dalam Injil. Pernah gak Yesus mengatakan mengklaim dirinya adalah Allah? Itu Zakir Nair. Punya argumentasi yang selalu dibawa kemana-mana. Saya dengar ceramahnya di YouTube. Itu aja dia ngomongin. Saudara, kalau kita baca Alkitab baik-baik. Ketika Yesus mengatakan dia anak Allah. Orang Yahudi marah. Karena buat konsep orang Yahudi. Anak Allah itu bukan berarti Allah punya istri, punya anak. Kita bilang anak tangga, anak kunci. Kita tanya sama kunci, Cici. Ya, bini lu mana? Enggak. Kita naik tangga, ada anak tangga. Tanya sama Pak Teddy, ini anak tangga. Bapaknya yang mana, ibunya yang mana? Gila kita ngomong begitu. Ini kan satu gambaran namanya. Dan buat orang Yahudi, anak Allah itu berarti setara dengan Allah. Makanya ketika Yesus mengatakan dirinya, Bapa dan aku satu. Orang Yahudi mau bunuh Yesus. Dia anggap penghujat Allah. Kenapa? Karena Yesus adalah Allah. Yohanes membuka pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya. Holokoston Theon. Pada mulanya adalah firman. Firman itu menuju kepada siapa? Pada Allah. Bahkan kalau sudah baca dalam Matius 9, Markus 2 ayat 5. Dia mengampuni dosa manusia. Dalam Markus pasal yang kedua. Di hadapan tokoh-tokoh agama Yahudi. Dia mengampuni orang yang lumpuh. Sebelum disembuhkan. Yesus berkata, hei anakku, dosamu sudah diampuni. Bahkan dalam Matius 2 ayat yang kedua disembah. Dan kita merayakan kebangkitannya. Minggu lalu saudara, saya khotbahkan sepanjang hari Minggu. Bukti Yesus bangkit. Karena kalau Yesus tidak bangkit, saya mau kasih tahu, nggak ada gereja. Gak ada yang namanya GBI, gak ada yang namanya GKI, gak ada yang namanya GPB, gak ada yang namanya HKBP, gak ada gereja Katolik Ortodoks yang ada di timur, tidak ada. Nah, Bu Desi habis dari Turki. Betul ya Bu Desi ya? Terima kasih Bu Desi. Miko terima kasih buat oleh-olehnya ya. Saudara boleh jalan-jalan, tapi jangan lupakan kami yang ada di sini ya. Jangan lupakan Pak Yoram ya, yang selalu berjuang melayani ya. Ada, saya udah buktikan tuh. Gitu. Ya. Yesus Tuhan, kenapa? Karena iblis pun ketika ada orang kerasukan setan di Gedara memanggil Yesus anak Allah. Jadi iblis juga mengakui Yesus Allah. Jadi kalau orang tidak mengakui Yesus Allah, dia lebih rendah daripada iblis pemahaman. Mohon maaf. Tapi Pak Pendeta, Pak Amos, gimana ungkapan telah mengosongkan dirinya? Ini ayat yang harus dipakai ketika Yesus lahir ke dalam dunia. Dia Allah, tapi yang sudah tidak Allah lagi. Kata mengosongkan di sini. Kalau kita belajar di sekolah teologi ya Pak Sewa ya. Ini yang disebut dengan konsep kenosis. Kita belajar khusus nih soal begini. Ini tidak berbicara tentang kealaan Kristus yang lenyap atau hilang. Yesus Kristus 100% manusia, 100% Allah. Ikuti kalimat saya. Yesus Kristus 100% manusia, 100% Allah. Dua sifat. Ikuti saya. Dua sifat dalam satu pribadi. Berarti kealahannya ditanggalkan. Seperti saya pakai jaket ini. Kalau ini sifat Allah Yesus Kristus berarti ditanggalkan ketika dia lahir ke dalam dunia. Tidak. Dia tetap Allah. Kenapa saudara? Karena ungkapan yang walaupun dalam rupa Allah. Kata dalam ini penting. Kata Yunani ini pakai adalah hiparkon. Hiparkon itu artinya terus menerus. Ungkapan mengosongkan diri John Walford, dosennya Chris Marantika. Chris Marantika dosennya saya. Dan saya mengajak kepada saudara, saya cucunya John Walford, saudara adalah cicitnya John Walford. Dijelaskan dalam bukunya Yesus Kristus Tuhan kita. Halaman 133 saya kutip. Saya mempertanggungjawabkan saudara penjelasan saya bukan asal bunyi. Ya, saya bisa mempertanggungjawabkannya saudara secara alkitabiah. John Walford yang reputasinya sebagai doktor profesor teologi
yang sudah saya lupa berapa buku dia sudah tulis. Dia pelajari Alkitab dengan baik. Dia mengatakan Kristus tidak melepaskan sifat-sifat ilahinya. Melainkan bahwa Kristus secara sukarela membatasi penggunaan sifat-sifat Allahnya. Sesuai dengan maksudnya untuk hidup di antara manusia yang serba terbatas. Kenapa Yesus harus 100% manusia? Karena yang berdosa manusia. Kalau Yesus tidak betul-betul manusia, maka manusia harus disalib, harus dihukum. Tapi Yesus mengganti. Tapi kenapa Yesus harus Allah? Karena nggak ada manusia yang bisa jadi juru selamat. Semua pimpinan agama di dunia, pendiri-pendiri agama, ahli-ahli agama, filosof-filosof, orang berdosa. Dan Tuhan sudah menjanjikannya dalam Kejadian 3 ayat 15. Tentang kedatangan saudara sang juru selamat yang dari Allah sendiri. Sudah dibuatkan. Saudara-saudara, ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia tetap Allah. Amin. Dia membatasi kealahannya. Makanya setelah bangkit, saudara baca Alkitab gak? Ketika Yesus bangkit, ada perbedaan gak? Kehadiran Kristus di tengah murid sebelum bangkit dan setelah bangkit. Ada perbedaannya gak? Ada. Setelah Kristus bangkit, Tuhan Yesus tuh masuk ruangan, gak pakai buka pintu, gak pakai ketak-ketak, tak, enggak. Ya, kenapa? Tubuh kemuliaan. Ini yang saya uraikan, saudara, dalam khotbah saya selalu. Oh, Kristus menjadi yang sulung dari kebangkitan orang yang mati. Tanpa kebangkitan Kristus, tidak ada kebangkitan orang yang percaya kepada Dia. Orang Batak bilang nangadong, Mbak. Orang Jawa bilang buatan enten. Orang Manado berkata, nyanda ada itu. Saudara, Kristus mengosongkan diri, dia membatasi kealahannya. Saya suka kasih ilustrasi ini, saudara. Saudara lihat ini apa? Apa saudara? Dompet. Tolong ya, kalau ketemu dompet, ya kembalikan kepada Pak Teddy. Ya, apalagi dompet ini, ya kak. Nah, ini dompet saudara ya. Saya akan mengeluarkan sesuatu kepada saudara. Tolong jawab ya. Ini penting nih, saudara. Saudara lihat, ya, ini apa saudara? Wah, cepat sekali Pak Boy ya, kalau uang ya. Berapa Pak Boy? Cepat banget Pak Boy ya. Kalau ayat Alkitab suka lupa Pak Boy ya. Nah, kalau lihat ginian cepat kita ya, apalagi yang merah-merah itu ya. Nah, saya mau tanya sama saudara, tolong jawab. Kalau saya mengeluarkan uang dari dompet saya Rp5.000, pertanyaan saya, apakah saya hanya memiliki uang Rp5.000? Waduh Pak Boy, percaya pendeta itu diberkati Tuhan, haleluya Pak Boy ya. Kalau ada 10 orang kayak Pak Boy, saya semakin semangat nih ya kan. Gak mungkin Pak Boy ya. Masa sih pendeta uangnya cuma goceng doang gitu ya. Dulu saya kuliah saudara betul-betul mepet loh. Ya. Dulu saya pernah mengalami hidup saudara yang ya gak jelas gitu ya. Nah Rp5.000 kalau saya keluarkan dari dompet saya, jangan katakan saya hanya punya Rp5.000. Pak Boy beriman. Pendeta-pendeta itu diberkati Tuhan. Haleluya. Ya. Habis ini Pak Boy mau makan apa Pak Boy? Tolong Pak Teddy ya, bantu Pak Boy untuk. Kalau saya keluarkan uang Rp5.000 dari dompet saya, jangan katakan saya hanya punya Rp5.000. Karena ternyata betul seperti Pak Boy katakan, ada Rp5.000 yang lain, ada Rp10.000, dan ada Rp100.000 yang cukup sampai sini. Karena ini punya saya, jadi saya masukkan kembali, saudara. Jadi ketika Yesus mati, takut, menangis, sedih, di Taman Getsemani, dia takut. Bukan berarti dia bukan Allah. Dia membatasi kealahannya. Saudara-saudara, saya masuk di poin ini. Dia mengambil rupa seorang hamba. Ini dia. Saya mesti tegaskan dulu nih, bahwa Yesus adalah Allah walaupun dia mengosongkan dirinya. Dia membatasi kealahannya. Tetapi yang luar biasa, ini yang kita teladani saudara dari kerendahan hati Kristus. Karena dia mengambil rupa seorang hamba. Sekali lagi saya yang percaya bahwa Yesus adalah Allah, boleh angkat tangan saudara. Berarti dia segalanya. He is everything. Becomes nothing. Karena kita sudah pelajari hamba. Pada hari Jumat Agung, saya pakai ilustrasi 3M.
untuk maju ke depan. Karena hamba pada zaman itu gak punya hak hidup. Haknya dimiliki oleh siapa? Oleh kurios, oleh tuannya. Saudara-saudara, ini karena hati Yesus Kristus. Apa itu? Dia rela melepaskan haknya. Dia adalah Allah 100%. Dia lepaskan itu. Dalam pengertian membatasi haknya sebagai Allah. Waktu dihina oleh prajurit Romawi di kayu salib, bisa gak Yesus minta bantuan malaikat? Tempelengin tuh prajurit Romawi. Bisa gak? Bisa. Bisa. Sangat bisa. Tapi disitulah teladan. The humbleness of Jesus Christ. Kebalik sama orang zaman sekarang. Show off, flexing. Barang KW. Ya. Pas dipanggil, dikonfirmasi. Dia bilang istriku itu pakai branded KW. Dia enggak. Ada anak muda. Dia lihat ada mobil keren. Dia foto. Jadi viral. Coba lihat foto yang sebelah kiri tuh. Viral kemana-mana. Ternyata pemiliknya cewek. Gitu ya. Dia cari tuh cowok. Ya, diajak foto bersama. Saudara lihat tuh fotonya. Setelah dia pakai baju merah, saudara. Ya, dia nunduk gitu. Ya, rasa bersalah. Ya, nah orang zaman sekarang tuh begitu. Manusia itu kejebak, saudara. Yang satu gaya hidup yang iblis lakukan, saudara. Ketika iblis mencobai manusia. Kenapa? Karena iblis menjebak kita. Untuk apa, saudara? Meninggikan diri. Dalam Kejadian pasal 4 dan ayat 5. Saudara ingat khotbah saya yang pertama, saudara. Salah satu ciri orang yang sombong adalah apa, saudara? Punya ambisi kekuasaan. Dan iblis berkata buat si Hawa, kamu akan menjadi seperti Allah. Saudara-saudara, saya mengatakan begini, strategi utama iblis adalah apa? Dia membuat manusia jadi takut pada Allah. Menjadikan manusia ingin memiliki kekuasaan seperti Allah. Dan itulah akar kesombongan dan kejatuhan manusia. Apa itu hak? Hak itu milik. Martabat, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, itu hak. Ketika saya renung-renungkan bagian khotbah ini, saudara, saya teringat, ya, ada 4 jenis perbuatan manusia. Yang pertama, saudara, saya ingat-ingat, oh ya, ada orang yang normal. Ini warga negara yang baik. Dia punya hak dan menggunakan haknya dengan baik. Yang kedua, ada kriminal. Bukan punya dia, bukan haknya dia. Dia serobot tanah orang. Itu kriminal. Yang ketiga, ini orang sombong. Iya, memang betul. Tasnya branded, mobilnya mewah, cincinnya berkiloan segede jengkol. Yang kalau dia panggil orang come here, orang berkata silomen, betul punya dia. Tapi orang sombong selalu dia peperkan, saudara, kelebihannya, kemewahannya, hak yang dia punya, bahkan dia lebih-lebihkan. Tapi yang rendah hati adalah, saudara, dia punya hak seperti Kristus yang adalah Allah. Yang bisa meminta malaikat untuk menurunkan dia dari kayu salib. Mengalahkan, menghancurkan tentara Romawi yang menyalibkan dia. Tapi dia melepaskannya. Saudara, undang-undang pernikahan. Istri punya hak. Diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Mudah-mudahan gak salah ya, Bu Desi ya, Bu Desi ini lawyer. Ya, tapi kita temukan berbagai macam kasus. Di mana hak istri diabaikan oleh suami. Makanya pernikahan Kristen harus ada kasih Kristus. Suami harus mengasihi istri. Seperti Kristus mengasihi jemaat. Karena kenapa? Walaupun itu suami lahir dalam keluarga Kristen. Saya pernah berikan kesaksian Ibu Julie Kaunang menikah dengan Arthur Kaunang. Ibu Julie bukan Kristen karena menikah jadi Kristen, tapi mendapati suaminya yang namanya Arthur Kaunang. Ngeri, saudara, kalau dengar kesaksiannya di YouTube. 29 tahun selingkuh dengan 64 wanita. Bukannya dia selingkuh tinggalkan istri yang kadang-kadang 2 tahun ngilang, 5 tahun ngilang, 10 tahun ngilang. Tapi dia lakukan KDRT. Namun lihat, Ibu Julie Astuti bisa berdoa gini loh. Saya berdoa, saya berkata, Tuhan ampuni suamiku. Ini seperti doa Tuhan Yesus di kayu salib. Kalau saudara bisa mengampuni orang lain yang melukai saudara, yang merebut hak saudara, itu rendah hati.
Orang yang tidak bisa mengampuni. Aduh, saya gak masuk di quote ini. Orang yang tidak bisa mengampuni. Orang yang sombong. Ikuti kalimat saya. Orang yang tidak bisa mengampuni. Saya tahu berat ngomongnya. Orang yang tidak bisa mengampuni. Orang yang tidak bisa mengampuni. Saya mau dengar suara saudara menggoyangkan gedung gereja ini. Orang yang tidak bisa mengampuni adalah orang yang sombong. Tapi orang yang bisa mengampuni, ikuti kalimat saya. Tapi orang yang bisa mengampuni, orang yang bisa mengampuni adalah orang yang seperti Kristus, rendah hati. Yang setuju katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, puji Tuhan. Haleluya. Demikian juga seorang anak punya hak. Tapi saya pernah memberikan kesaksian, sekarang sudah jadi hamba Tuhan. Lukas Pohan Hendra, yang masa kecilnya mengerikan saudara. Karena dia lahir dalam keadaan cacat. Itu seperti kayak dibuang sama ayahnya. Tapi saudara-saudara, setelah dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, dia bersungguh-sungguh kepada Kristus, hubungannya dengan ayahnya, dia bisa mengampuni ayahnya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata begini, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saudara-saudara, ini yang harus kita miliki. Dan orang yang percaya kepada Kristus, ikuti kalimat ini saudara. Orang yang percaya kepada Kristus harus terpancar dalam sifat kerendahan hati. Seperti Yesus Kristus yang rela melepaskan haknya. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, boleh angkat tangan saudara. Harus rela melepaskan haknya. Seperti Kristus memberikan teladan buat kita. Yang setuju katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Yang kedua saudara, rela berkorban bagi orang lain. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Saya mau tanya sama jemaat. Dapatkah Kristus memilih untuk tidak mati di kayu salib? Bisa gak? Ketika dia berdoa, ya Bapakku, jikalau engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku. Karena Yesus tahu. Saya gambarkan pada hari Jumat Agung. Penyalipan dan penderitaan Kristus luar biasa. Saudara-saudara, salib Yesus itu beratnya 150 kilo. Pemeran bintang film The Passion of Christ, Jim Caviezel, ketika memerankan Yesus dalam film The Passion of the Christ, salibnya beratnya cuma 65 kilo. Tapi ketika dia pikul tuh salib, bahunya menggeser. Dan dia cerita ketika mulai ditaruh salib di bahunya, dia teriak kesakitan. Kru yang lain pikir bercanda, padahal beneran. Saudara-saudara, salib Yesus 150 kilo. Jim Caviezel di dalam film The Passion of Christ cuma 65 kilo, gak sampai separohnya. Saudara-saudara, jadi Yesus tahu penderitaannya yang akan dialami. Makanya saudara, keringatnya itu seperti darah. Itu dokter yang menganalisa, ini adalah orang yang stres tingkat tinggi katanya. Sampai begitu, keringatnya sampai darah, pembuluh darahnya sampai pecah katanya. Tetapi saudara, puji Tuhan, haleluya. Kristus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tetapi kehendakku, jangan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Masalah jemaat Filipi, makanya ini ayat keluar, adalah ini jemaat lagi ada masalah. Masalahnya apa? Jemaat mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Jemaat menganggap dirinya lebih utama daripada orang lain. Hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri. Padahal hidup dalam Kristus, Alkitab katakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada pesan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ini masalah jemaat. Saya selalu kalau kasih topik hasil doa dengan Bugem, saya nggak mau topiknya saudara terlalu di awan-awan. Ya, harus praktis juga. Karena ada banyak orang Kristen, wah dia tahu nah akhir zaman Pak Boy. Wih, dia ikutin macam-macam pengajaran. Tapi mohon maaf, dalam hidup sehari-hari masih mementingkan diri.
Tanya sama istrinya, suaminya tuh yang rajin ikutin macam-macam webinar Kristen. Istrinya menderita. Ada. Tapi puji Tuhan, bukan di sini. Di mana? Afghanistan bagian selatan. Saudara-saudara, akibat manusia berdosa, hidup manusia hanya sibuk dan terfokus untuk diri sendiri. Tanpa sadar, dirinya menjadi center. Bukan lagi Tuhan. Bukankah ini bentuk kesombongan? Saya suka gambarkan saudara. The self-centered life. Yang egois, sombong, berontak, cepat tersinggung, pemarah. Hidup dalam permusuhan, kebencian, kedengkian. Saya waktu persiapan khotbah ini beberapa hari yang lalu. Saya iseng-iseng doang. Di Google, saya ketik tek. Ya, suami yang sombong, istri yang sombong. Saya pikir cuma, ya nggak ketemu lah. Banyak loh Pak Zeba. Banyak. Ya, dari sekian belas, saya saring ke 7. Ya, karena saya lihat yang 7 ini nggak ada di jemaat. Karena saudara lihat nanti, ya nggak ada nih. Ya, ini 7 ciri pasangan suami istri yang egois. Ya, ini bukan jemaat Ebenezer. Ya, yang pertama selalu meminta didengarkan, tapi enggan melakukan hal yang sama. Ini bukan jemaat Ebenezer. Coba saudara lihat, pernah lihat nggak di jemaat ini? Nggak pernah kan mereka berdua? Nggak ada, puji Tuhan. Ini bukan jemaat Ebenezer. Ya. Suami atau istri yang egois itu pengennya didengerin, tapi dengerin suami atau istrinya nggak mau. Puji Tuhan sekali lagi, bukan jemaat Ebenezer. Ya. Yang kedua, ini juga bukan jemaat di sini. Bersikeras, ngotot, pendapatnya selalu yang paling benar. Ngotot, paling benar. Puji Tuhan, ini bukan jemaat Ebenezer. Karena sudah lihat, sudah nggak pernah lihat kan mereka di Ebenezer berdua deh. Yang ketiga, pasangan yang selfish, yang egois adalah apa? Selalu menuduh pasangannya egois. Makanya saya bilang, kalau kita 7 orang, lihat saudara, 2 ke sana, 3 kemana? Diri kita. Sekali lagi, haleluya. Ini bukan jemaat Ebenezer. Tolong dikasih lihat nih. Ya, lihat. Ya. Nah, gak pernah sudah lihat kan? Ini bukan jemaat Ebenezer. Puji Tuhan. Ya. Saya ngomong saudara tentang sikap BEJ. Ini pasangan yang selfish. Yang tidak mau berkorban buat pasangan. Yang tidak ada spirit of Christ. Humbleness of Christ. Gak ada ini. BEJ. Blaming, excuse, and justify. Selalu salahin pasangannya. Selalu cari alasan kalau dia salah. Dan selalu melakukan pembenaran kalau dia salah. Yang keempat, pasangan yang selfish, yang gak mau berkorban buat pasangannya. Pasangan yang melanggar janji nikah, komitmen pernikahan. Yang keempat, bete, tau bete? Bukan beta ya, beta tuh saya orang mau bilang. Bete. Tiap kali pasangan yang buat rencana tanpa melibatkan. Kan kadang-kadang kita mau bikin surprise buat pasangan kita, betul gak? Masa kalau kita ngomong sama istri kita, mam, aku mau bikin pesta kejutan ya mami. Biar mami jangan bete. Ya kejutan. Ya, jadi istri atau suami, kalau suami atau istri diam-diam, dia mau bikin surprise party buat kita. Jadi jangan bete. Sekali lagi saudara, tolong dikasih lihat gambarnya. Ini bukan jemaat di sini, puji Tuhan. Sudah lihat ya, dia gak pernah beribadah di sini ya. Yang kelima, selalu kritik teman-teman dan keluarga pasangannya. Waduh, ya, nih kadang-kadang bisa terjadi ya. Kamu memang dari keluarga yang gak jelas. Memang keluarga Simanjuntak begitu ya? Oh gitu ya, Pak Rio ya. Pak Rio marga Silalai. Apa? Silalai yang begitu? Simanjuntak gak begitu? Istri buruh Simanjuntak. Ya tuh, saya tahu tuh. Ya. Jadi baru baca, ya enggak. Memang Bu, ya enggak. Nah Bu Frida ngomong, memang dasar keluarga Ambon. Oh itu ya. Jangan bawa Ambon. Ya. Kalau Ambon tersinggung alamu, Ambon lapar makan orang. Jangan saudara, jangan bawa kampung halaman. Ya, kalau ada masalah jangan melebar, fokus. Ya. Yang keenam, milih ngambek kalau ada masalah. Lihat ngambeknya di mana? Ya, di taman. Ya, puji Tuhan sekarang Monas mulai ditanami tanaman pohon saudara. Itu buat apa? Pasangannya ngambek, gitu ya. Yang ketujuh, nah ini dia yang repot nih. Tidak memahami kebutuhan pasangan.
Ini salah satu dosa saya, saudara. Karena saya hanya memikirkan kebutuhan jemaat Tuhan. Ya. Pada istriku perlu ke salon, ya, sehingga saya buat dana khusus, ada kolektor khusus untuk istriku ke salon. Bukan kolektor, saudara. Ada juga suami yang egois, istri egois, tapi juga orang tua yang selfish. Seperti apa tuh? Orang tua yang selfish menuntut anak selalu menuruti keinginan orang tua. Anak gak mau sekolah kedokteran dipaksa. Anak gak mau sekolah di jurusan A dipaksa. Mengabaikan pendapat dan keinginan anak. Selalu mengkritisi anak disalahin mulu. Gak pernah menghargai kerja keras anak. Anak selalu salah dan dimarahi. Mendahulukan kepentingan pribadi daripada anak. Dia lebih senang arisan, kongko, buka bersama, bukber puasa. Enggak, bukbernya tiap hari, saudara. Dan melakukan anak dengan banyak larangan. Saudara-saudara, sekali lagi, the self-centered life itu bukan teladan Kristus buat kita. Karena kalau sudah lihat the self-centered life, gambarnya adalah apa? Di H itu hati kita. Gambar kursi itu hati kita. S-nya adalah apa? Self. Aku, eke, gue, I, beta, au. Jangan lupa. Ya, mau kasih tahu bahasa Batak. Au. Tapi kalau saudara percaya pada Kristus, harus terpancar the humbleness of Christ. Apa itu, saudara? Ada kasih, sukacita, dan sejahtera sampai penguasaan diri. Sebelum kita terima Tuhan Yesus, itu kita berpusatkan pada diri kita. Tapi setelah kita terima Tuhan Yesus, kita menjadikan Kristus yang bertakhta di hati kita. Sifat-sifat Kristus itu ada dalam diri kita. Kita menjadi Kristianoi. Berbicara bertingkah laku, berpikir seperti Kristus. Seperti dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Berpikir seperti Kristus. Dan saudara-saudara, kalau saya tanya sama saudara, what type of life are you living? Kita yang mau mana, saudara? God-centered life or self-centered life? Saudara-saudara, Adam pertama menanam benih kesombongan bagi manusia. Itu kejatuhan manusia. Tapi Adam kedua, Yesus Kristus, menanam benih kerendahan hati bagi manusia. Dan orang yang rendah hati di depan Tuhan, Tuhan tinggikan. Yang sudah baca dalam Filipi 2 ayat 9-11. Itulah sebabnya. Kalau mau dimuliakan oleh Allah, teladani Kristus. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Dan orang percaya dalam Roma 8 ayat 17. Kita pun akan dimuliakan bersama dengan Kristus. Tolong kasih lihat order of events in Bible prophecy. Saya selalu gambarkan ini, saudara. Kita hidup dalam zaman yang disebut zaman gereja, the church age setelah Pentecost. Itu zamannya gereja. Tinggal satu, saudara, yang kita tunggu dari nubuatan karena Kristus, yaitu kedatangannya. Dan kita percaya dia datang dalam awan kemuliaan, the rapture of the church. Disitulah, saudara, orang percaya dimuliakan bersama dengan Kristus. Kalau saudara berkata begini sama saya, Pak, hak saya, Pak, direbut sama orang tua saya. Hak saya, Pak, diambil di kantor saya. Pak, itu hak saya, Pak. Warisan saya, Pak, diambil. Saudara-saudara, saya tidak anti dengan perkara hukum. Adik kandung saya seorang hakim. Tapi saya lebih percaya firman Tuhan. Kalau kita mau rela menderita seperti Kristus, kita percaya pada waktu Kristus datang dalam awan kemuliaan, kita akan dimuliakan bersama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan.